Halo, Assalamualaikum. Masuk lagi ke konten Melek Jumatan. Tanggal berapa nih? Jumat 26 Juni 2026. Weh, ini nggak ada yang nikah nih, 26 6 2026. Nah, jadi konten Melek Jumatan pada hari ini ya biasa ya, saya ikut Jumatan di Tarakan. Kemudian materi Jumatannya nih kalau kali ini sih disampaikan oleh imam tetap masjidnya. Nah, imam masjid itu menyampaikan tiga hal gitu ya. Tiga hal itu, yang pertama beliau menyampaikan surah apa ya, kalau nggak salah surah Madian, apa ya, sambil saya cari ya. Jadi uh, jadi bicara tentang tiga hal gitu ya. Pertama adalah tentang kelahiran, kemudian dimatikan, dan juga hari dibangkitkan. Kalau di sini ada surah Maryam gitu ya. Nah, ya ini berarti tadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan, keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, jadi ini sebenarnya kisah Rasulullah ya, Nabi Isa alaihi salam, bahwa Nabi Isa itu ya salah satu tanda juga mungkin ya, nanti di hari akhir selain dibangkitkan, dikembalikan lagi ke dunia, nanti kan di pasca kematian nanti juga ada dibangkitkan lagi di akhirat. Jadi pertama kita bicara tentang kelahiran ya. Kalau kita bicara tentang fase kelahiran kita, di mana misalnya usia 0 sampai 1 hari, atau kalau bicara fase itu biasanya ya 1000 hari pertama itu termasuk 1000 hari yang ketika ya entah ditiupkan roh atau pertama kali sudah ada janin gitulah yang ditiupkan roh, kayaknya itu termasuk nih. Nah, jadi di situ Khatib bercerita ya, ketika hari-hari awal gitu ya, manusia ini ya tidak punya kemampuan apa-apa gitu ya. Tidak bisa bicara, tidak punya kemampuan bicara, kemudian juga tidak bisa berjalan, kemudian ya tidak bisa melakukan apa-apa kecuali dibantu gitu ya. Ya, baik dengan orang tua kita atau keluarga-keluarga atau saudara-saudara gitu. Dimana kita punya keterbatasan, kemudian ya kita tumbuh gitu ya dalam fitrahnya ya. Kalau misalnya kita bicara fitrah di Islam, fitrah itu sebenarnya ya jadi hambanya Allah gitu ya. Balik lagi ke surah apa tuh ya, Al-Adiyat, bukan Al-Adiyat, apa tuh surahnya ya, yang ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan itu buat menjadi hambanya Allah dan beribadah kepada Allah. Nah, itu fitrahnya kita. Jadi kalau kita misalnya nggak ke arah sana, berarti ya kita lagi melenceng dari fitrahnya. Ya, termasuk yang lagi rame kayaknya masalah kulkas LG. Ada aja argumen orang.
Nah, kemudian kita tumbuh jadi pribadi dengan segala macam inputan, dengan segala macam pena kuas yang orang sekitar kita pengaruh kepada kita, dan kita menyerap itu sebagai bentuk ya yang membentuk kepribadian kita itu, entah baik atau buruk gitu ya, tapi ya kita berharap semoga yang baik-baik yang kita serap, walaupun ya kita kudu tahu filter dan batasannya. Nah, kemudian di masa kita dilahirkan, kemudian hidup, kemudian juga ada yang nggak lama, kemudian ada yang lama. Terus kita masuk ke fase kita yang kedua adalah kita dimatikan. Yang dimana dimatikan itu ya nggak kenal waktu pertama, kemudian nggak kenal momen, dan juga ya memang sudah selesai. Jadi memang kalau misalnya kita bicara tentang kematian, bahwa ya kalau kita mati itu bahwa rezeki kita di dunia itu sudah tuntas, sudah lunas Allah tunaikan kepada kita, yang sudah kita sepakatin ketika ditiupkan ruhnya kepada kita. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya adalah masa kita dibangkitkan. Ya, masa kita dibangkitkan ini berarti kan cerita bahwa segala apa yang kita lakukan itu pada akhirnya kita LPJ-kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal sekecil apapun, keburukan sekecil apapun, ya Allah minta pertanggungjawaban kita. Dan kita mesti bisa bertanggungjawabkannya, bisa ngejawabnya masing-masing. Kan sudah di hari itu mah kita nggak peduli saya punya anak atau punya orang tua atau saudara, bahkan istri itu udah, atau suami itu bahkan kita udah nggak peduli. Itu dimana masa kita memedulikan amal kita sendiri cukup atau enggak ya menghadap Allah, yang Allah itu adalah sebaik-baik hakim ya, yang maha bijaksana. Nah, dalam kebijaksanaannya itu ya mengandung konsekuensi gitu ya, bahwa Al-Hakim akan memberikan kita seadil-adilnya hukum yang mungkin bisa jadi nggak kita terima selama kita ada di dunia. Maka ya sudah, kita akan diberikan keadilan seadil-adilnya, timbangan sesuai takaran, yang bisa jadi ya akan menentukan kita diberi kitab dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri gitu. Itu teman-teman sekalian, semoga ya ini ada manfaatnya walaupun panjang dan tadi sempat terjeda ya di, karena nyari surah Maryam ayat 33. Semoga jadi manfaat dan renungan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.